Saudara, evakuasi seorang warga yang terjebak di tengah derasnya arus banjir bandang di timur laut Pakistan berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Banjir bandang seiring hujan deras yang menerjang Pakistan meninggalkan jejak kerusakan di banyak tempat. Di wilayah selatan Provinsi Sindh misalnya, rumah-rumah warga rusak dan tak dapat dihuni lagi. Sebagian korban banjir berupaya mengais puing-puing rumah mereka untuk mendapatkan harta benda yang mungkin masih dapat diselamatkan. Sebagian besar warga mendirikan tenda atau bangunan seadanya untuk melindungi diri dari terik matahari dan guyuran hujan. Sebagian lainnya memilih tinggal di rumah meski sudah tak layak huni. Otoritas Pakistan menyebutkan bencana kali ini terburuk sejak 2010, di mana 1.700 warga tewas. Sementara banjir bandang di sejumlah wilayah di Pakistan menyebabkan lebih dari 1 juta tempat tinggal warga rusak dan merenggut korban jiwa lebih dari 1.000 orang. Video evakuasi seorang warga yang terjebak di tengah derasnya arus banjir bandang di wilayah Lower Kohistan, timur laut Pakistan hari Minggu terekam kamera. Video 22 detik itu menggambarkan proses evakuasi yang berlangsung dramatis. Korban berdiri di atas bebatuan yang terhindar dari derasnya arus sungai. Korban dievakuasi tentara Pakistan menggunakan helikopter yang terbang rendah tepat di atas korban. Wilayah ini merupakan salah satu dari sekian wilayah Pakistan yang diterjang banjir bandang yang menyebabkan lebih dari 1.000 penduduk tewas. Tersangka penembakan di wilayah Detroit yang menyebabkan 3 dari 4 orang korban kritis telah ditangkap kepolisian setempat. Tersangka disergap Minggu malam setelah perburuan cukup panjang terhadap tersangka penembakan pada pagi harinya. Namun demikian, polisi masih enggan mengkonfirmasi detail identitas maupun lokasi penangkapan. Hasil penyelidikan polisi setempat dipastikan insiden ini dilakukan pelaku tunggal. Tidak ada keterkaitan tersangka dengan korban, dan aksi penembakan ini dilakukan secara acak. Sejumlah serangan tentara Rusia dengan target kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, meluluhlantakkan sebuah gedung kantor pusat administrasi di tengah kota. Meski demikian, tidak dilaporkan adanya korban dalam serangan ini. Warga setempat menyebutkan sedikitnya 5 kali serangan dengan target gedung ini. Salah satu ledakan di sekitar lokasi meninggalkan lubang besar sedalam sekitar 5 meter. Bahkan bangunan sekolah tak jauh dari target turut terkena serangan hingga sebagian bangunan rusak. Warga setempat bersama petugas membersihkan puing-puing bangunan dan menimbun bekas lubang seperti kawah buatan. Pembangkit tenaga nuklir terbesar di Eropa itu dioperasikan oleh para pekerja Ukraina. Sejak dikuasai tentara Rusia selama 6 bulan terakhir selama pecah perang Rusia-Ukraina.